Buku monograf Akuntansi Keuangan Lanjutan merupakan referensi akademik yang membahas berbagai konsep penting dalam akuntansi keuangan tingkat lanjut secara sistematis dan mendalam. Ditulis oleh Zulfikar, Profesor Dr. H. Laode Hasiara, dan Sailawati, buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa, dosen, praktisi, maupun pemerhati akuntansi memahami berbagai persoalan yang muncul dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan modern. Materi dalam buku ini disusun secara bertahap, dimulai dari pembahasan mengenai perubahan bentuk perusahaan, proses akuisisi, serta konsekuensi hukum yang timbul dalam transaksi jual-beli saham. Pendekatan tersebut memberikan landasan konseptual sebelum pembaca mempelajari pembahasan yang lebih kompleks mengenai kombinasi bisnis. Selanjutnya, buku ini mengulas secara rinci mengenai merger dan penggabungan badan usaha. Tidak hanya menjelaskan definisi dan tujuan merger, penulis juga membahas berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan proses penggabungan perusahaan, tantangan yang sering dihadapi, hingga metode untuk mengevaluasi keberhasilan suatu merger. Pembahasan tersebut menjadi penting karena proses restrukturisasi perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan dunia bisnis saat ini. Topik berikutnya membahas hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Bab ini menjelaskan mekanisme pencatatan transaksi antar unit, pengiriman barang, penentuan harga transfer, hingga penyusunan laporan keuangan yang melibatkan kantor pusat dan cabang. Materi tersebut disampaikan secara runtut sehingga memudahkan pembaca memahami proses akuntansi dalam perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks. Buku ini juga membahas penyusunan laporan keuangan gabungan dan laporan keuangan konsolidasi. Pembaca diperkenalkan pada berbagai metode konsolidasi investasi, termasuk metode biaya atau cost method, serta pembahasan mengenai investasi saling memiliki yang sering menjadi topik penting dalam akuntansi keuangan lanjutan. Setiap pembahasan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga menguraikan prosedur penyusunan laporan keuangan secara bertahap agar lebih mudah dipahami. Keunggulan lain dari buku ini adalah penyajian materi yang mengikuti alur pembelajaran. Setiap bab diawali dengan konsep dasar, dilanjutkan pembahasan teknis, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang membantu pembaca memahami inti materi sebelum melanjutkan ke bab berikutnya. Struktur seperti ini membuat proses belajar menjadi lebih sistematis dan tidak terasa terlalu rumit. Mulai dari merger, akuisisi, penggabungan badan usaha, hubungan kantor pusat dan cabang, hingga penyusunan laporan keuangan konsolidasi, seluruh materi disusun sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Secara keseluruhan, monograf Akuntansi Keuangan Lanjutan merupakan buku yang memberikan keseimbangan antara konsep, prosedur, dan aplikasi dalam praktik akuntansi. Pembahasan kemudian berlanjut pada kualitas laporan keuangan pemerintah beserta berbagai faktor yang memengaruhinya, termasuk kompetensi aparatur, kualitas informasi akuntansi, serta hubungan sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada bagian akhir, buku ini mengulas pemerintahan daerah beserta prinsip-prinsip pengelolaan publik yang baik. Penulis menjelaskan peran pemerintah daerah, struktur organisasi pemerintahan, tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, hingga penerapan prinsip good governance sebagai landasan terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Secara keseluruhan, buku monograf Tata Kelola Keuangan Pemerintah, Kompetensi, Sistem Pengendalian Intern, dan Digitalisasi merupakan referensi yang komprehensif, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan modern.